Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Apik Budi Santoso, yang saya hormati Bapak Kandidat Dr. Edi Kurniawan, yang saya hormati Saudara Wuri Daning Tias. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan kegiatan ujian skripsi atas nama Saudara Wuri Daning Tias R yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Wisatawan terhadap Perilaku Peduli Lingkungan di Objek Wisata Waduk Cengklik Kabupaten Boyolali. Ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Hari ini merupakan kegiatan ujian. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahapan berikutnya, saya ingin menanyakan kepada Saudara Wuri, untuk hari ini dalam kondisi sehat, Mbak Wuri? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, untuk masalah administrasi semua sudah diberesi? Sudah. Tidak ada problem apa-apa ya? Tidak. Termasuk untuk persyaratan-persyaratan yang lain, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum nanti Mbak Wuri menyampaikan paparannya, saya perlu menginformasikan bahwa untuk paparan hasil penelitian itu nanti waktunya 15 menit. Dan saudara sudah saya informasikan untuk berlatih bagaimana caranya supaya maksimal 15 menit itu bisa selesai presentasi. Ya. Jadi digunakan seefektif mungkin. Untuk selanjutnya, nanti setelah Mbak Wuri presentasi akan dilanjutkan dengan tanya jawab atau beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian saudara. Ya, itu yang perlu saya informasikan. Dan sebelum Mbak Wuri presentasi, saya persilakan Mbak Wuri untuk berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Kepada Mbak Wuri untuk berdoa saya persilakan. Ya. Sudah, Pak. Ya, cukup ya. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Saudara Mbak Wuri untuk mempresentasikan hasil penelitian. Ingat, waktunya 15 menit. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan. Apakah sudah terlihat nggih, Pak? Nggih. Bab 5 nih tantangan kamu ini. Coba dari depan. Dari halaman pertama. Nah, dah. Di Mbak, di slideshow biar lebih besar. Iya, Pak. Begini. Oke. Silakan Mbak Wuri. Ya, saya mulai nggih, Pak nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Daning Tias Rahmatin dari Pendidikan Geografi 2017. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Apik Budi Santoso, MSI, Bapak Edi Kurniawan, SPD MPD, Bapak Dr. Mosoleh, SPD MPD. Pada hari ini, Rabu 5 Januari 2022, saya akan melakukan sidang skripsi dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Wisatawan terhadap di Objek Wisata Waduk Cengklik Kabupaten Boyolali. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi pariwisata ini telah menjadi bagian tumbuh berkembangnya perekonomian di daerah karena potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimiliki ini dapat berupa potensi alam, budaya, maupun manusia. Salah satunya Waduk Cengklik. Waduk Cengklik ini merupakan objek wisata di Kabupaten Boyolali yang memiliki potensi besar. Adapun objek wisata ini dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Waduk ini terletak di 3 desa, yaitu Desa Ngargorejo, Desa Sobokerto, dan Desa Senting. Selanjutnya untuk waduk ini memiliki ketersediaan air 9 juta
kubik dan luas irigasi ini mencapai 1.578 hektar yang memiliki fungsi utama itu sebagai menyuplai air irigasi lahan pertanian dan sebagai objek wisata. Yang kedua, memiliki daya tarik wisatawan dan meningkatkan kunjungan di objek wisata setiap tahunnya. Jadi menurut BPS Kabupaten Boyolali pada tahun 2017, kunjungan wisatawan ini mencapai 4.814 dan mengalami kenaikan 2,6%. Pada tahun 2018 ini mencapai 4.941. Sedangkan pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 175% dengan jumlah kunjungan pengunjung 13.596. Nah, peningkatan ini tentu saja memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan pendapatan untuk penduduk di sekitar Waduk Cengklek. Selanjutnya untuk dampak negatifnya, dengan adanya peningkatan pengunjung ini dinilai kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Selanjutnya yang keempat ini perlu adanya kepedulian wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan waduk agar tetap asri dan nyaman. Selanjutnya untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana tingkat pendidikan wisatawan di objek wisata Waduk Cengklek. Yang kedua, bagaimana perilaku peduli lingkungan di objek wisata Waduk Cengklek. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tingkat pendidikan wisatawan terhadap perilaku peduli lingkungan di objek wisata Waduk Cengklek. Untuk tujuan dalam penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui tingkat pendidikan wisatawan, yang kedua untuk mengetahui perilaku peduli lingkungan wisatawan, yang ketiga untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan wisatawan terhadap perilaku peduli lingkungan. Selanjutnya, ada pun manfaat dalam penelitian ini, yaitu yang pertama diharapkan dapat menjadi pengembangan diri. Selanjutnya menjadi sumber penelitian yang relevan berkaitan dengan kebersihan, selanjutnya sebagai referensi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sikap peduli lingkungan di objek wisata. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan motivasi masyarakat. Selanjutnya yang kedua, sebagai bahan masukan pemerintah untuk pengembangan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Yang ketiga, ini sebagai acuan evaluasi kebersihan lingkungan di objek wisata Waduk Cengklek. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini, yang pertama adalah tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan ini adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tingkat pendidikan di sini ada 4 tingkatan, yaitu yang pertama lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, dan lulusan perguruan tinggi. Yang kedua ada pariwisata, jadi pariwisata di sini adalah wisatawan individual yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang yang berkunjung ke objek wisata Waduk Cengklek. Yang ketiga, ini ada perilaku peduli lingkungan, di mana perilaku peduli lingkungan ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya, kajian pustaka dalam penelitian ini yang pertama ada tingkat pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini ada 2, yaitu pendidikan untuk SMP dan SMP, SMA, selanjutnya ada perguruan tinggi. Selanjutnya, wisatawan, yaitu pengertian wisatawan, faktor yang mempengaruhi wisatawan, jenis wisatawan, perilaku wisatawan, karakteristik wisatawan, pengertian wisatawan, jenis dan macam pariwisata, komponen pariwisata, dan ciri pariwisata. Selanjutnya ada perilaku peduli lingkungan. Yang pertama itu ada pengertian perilaku, bentuk perilaku, proses terjadinya perilaku, tahap membentuk perilaku, indikator perilaku, pengertian peduli lingkungan, dan penyebab peduli lingkungan. Selanjutnya, ada pun kerangka berpikir dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu objek wisata Waduk Cengklek. Jadi objek wisata Waduk Cengklek ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik terhadap wisatawan. Nah, yang kedua ini ada wisatawan. Jadi wisatawan di sini adalah banyak yang kurang memperhatikan lingkungan wisata dan melakukan tindakan pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya yaitu dari perilaku wisatawan tersebut perlu adanya kajian mengenai tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan ini memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya perlu juga adanya kajian mengenai perilaku peduli lingkungan, di mana peduli lingkungan ini
dengan cara bertindak dan berupaya dalam mencegah kerusakan lingkungan, sehingga nantinya dapat diketahui pengaruh tingkat pendidikan ini terhadap perilaku peduli lingkungan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua pengunjung wisata Waduk Cengklek. Untuk sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik incidental sampling, di mana sampel dalam penelitian ini ada 100 responden. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan. Untuk variabel terikatnya yaitu perilaku peduli lingkungan. Teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada kuesioner, yaitu kuesioner dilakukan dengan mengisi Google Form yang telah disediakan oleh peneliti. Tujuan dari kuesioner ini untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pendidikan dan perilaku peduli lingkungan wisatawan. Selanjutnya ada observasi, ini dengan melakukan pengamatan kondisi objek wisata. Selanjutnya dokumentasi, ini untuk memperoleh data lokasi penelitian dan gambaran umum objek wisata. Selanjutnya ada uji validitas. Jadi uji validitas ini berdasarkan hasil perhitungan ini terdapat 30 soal dan hasilnya itu terdapat 5 soal itu tidak valid, sehingga yang digunakan untuk penelitian hanya 25 soal. Selanjutnya uji reliabilitas, ini memperoleh hasil 0,94, yaitu termasuk dalam kategori sangat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai syarat untuk pengumpulan data. Selanjutnya untuk teknik analisis data, yang pertama deskriptif persentase, yaitu dengan cara pemberian skor dan kriteria. Ini adalah tabel dari deskriptif persentase. Yang kedua adalah uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk syarat uji regresi linear sederhana. Untuk yang ketiga ini ada regresi linear sederhana, ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku peduli lingkungan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tingkat pendidikan wisatawan. Jadi tingkat pendidikan wisatawan ini untuk SD sebanyak 6 responden, untuk tingkat SMP ini sebanyak 20 responden, SMA 42 responden, untuk pendidikan perguruan tinggi ini ada 30 responden. Jadi rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh oleh wisatawan ini adalah SMA. Tingginya tingkat pendidikan wisatawan ini dipengaruhi oleh adanya sarana pendidikan yang ada di daerah tempat wisata, tempat tinggal wisatawan. Selanjutnya hal ini juga mempermudah individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ada perilaku peduli lingkungan, di mana yang pertama perilaku peduli lingkungan untuk SD sederajat ini memiliki rata-rata 62%, untuk SMP ini memiliki rata-rata nilai 77%, untuk SMA ini memiliki rata-rata 81%, dan untuk perguruan tinggi ini memiliki rata-rata 88%. Nah, jadi semakin tinggi perilaku peduli lingkungan ini semakin tinggi juga tingkat pendidikan wisatawan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Putra pada tahun 2017 bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk pembinaan atau pengajaran, pemberian dorongan untuk bersikap dan berperilaku menjaga lingkungan secara bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku peduli lingkungan. Yang pertama, uji normalitas data ini memperoleh hasil 0,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Untuk yang kedua ada uji F, di mana F hitung ini lebih besar dari F tabel, yaitu 145,152 lebih besar dari 3,9. Selanjutnya untuk uji T, ini memperoleh hasil T tabel 1,9 dan T hitung itu 12,048. Selanjutnya untuk koefisien determinasi memiliki pengaruh sebesar 59,7%. Untuk regresi linear sederhana ini memperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 59,905 plus 7,132X. Jadi menurut hasil perhitungan tingkat pendidikan ini
pengaruh terhadap perilaku peduli lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian menurut Arbunat pada tahun 2009 bahwa tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi ini sangat berperan dalam mengelola melindungi lingkungan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, tingkat pendidikan wisatawan ini rata-rata lulusan SMA dengan jumlah 42, untuk SD ada 6 responden, untuk SMP ini 20, dan tingkat perguruan tinggi ini ada 30 responden. Selanjutnya, yang kedua, perilaku peduli lingkungan ini memiliki rata-rata untuk SD 62%, SMP 77%, SMA 81%, dan perguruan tinggi ini memiliki rata-rata 88%. Jadi besarnya perilaku peduli lingkungan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wisatawan. Yang ketiga, ini ada tingkat pendidikan ini memiliki pengaruh terhadap perilaku peduli lingkungan. Nah, ini sebesar 59,7%, sedangkan 40,3% ini dipengaruhi oleh faktor lain. Terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-stop dulu, Mbak? Iya, Pak. Oke, terima kasih Saudara Wuri yang telah menyampaikan paparan hasil penelitiannya. Untuk selanjutnya, tolong Mbak Wuri dipersiapkan alat tulisnya karena ada banyak informasi, banyak masukan, banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak-Bapak penguji. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Apik Budi Santoso. Sepenuhnya saya persilakan. Monggo Pak Apik. Ya, terima kasih Pak Dr. Soleh selaku pimpinan sidang dan sekaligus pembimbing ya, saudara skripsi saudara Mbak Wuri. Ya, Mbak Wuri sehat ya? Sehat Pak. Ucapkan selamat. Anda sudah sedang berproses ya untuk menyelesaikan studi melalui ujian skripsi ini ya. Mudah-mudahan nanti tidak banyak revisi lah ya. Amin. Pak Edi, calon doktor kita ini, selamat siang. Siang, Pak. Ya, sehat ya Pak Edi ya? Alhamdulillah. Oke ya, saya sudah bisa share screen ya Mbak ya? Sampun Pak, silakan Pak. Iya, ya. Oke. Sudah kelihatan? Dereng, masih OTW. Sekarang muncul ya? Sampun Pak, monggo Pak. Oke, nah nih. Oke, ini judul. Dulu saya memang agak ragu ya tentang judul Waduk Cengklik ini ya di Boyolali karena memang secara skopnya atau ke tingkat reputasinya ini memang belum nampak ya. Beda ya kalau misalnya Waduk Wonogiri, ya, Waduk sebelahnya itu yang di Purwodadi Boyolali, Waduk Kedungombo. Kedungombo gitu ya. Tapi Anda tetap berjalan ya nggak apa-apa ya. Ini dalam rangka untuk mengenalkan Waduk Cengklik ya. Oke. Terus ada catatan-catatan saya ya. Nanti saya beri tanda ya ini ya Mbak. Ya. Oke ya. Ketika ada istilah bahasa asing ya. Ini dicetak miring ya. Nanti sesuai dengan panduan ya. Incidental sampling. Ini baru tata tulis ya. Nanti substansinya nanti saya tanyakan ke lebih dalam lagi ya. Oke, terus ini sekalian saja di sini untuk 1, 2, 3 ya hasil penelitian ini. Coba ya ini hasil penelitian. Kalau misalnya Mbak ya respondenmu itu kan beda-beda ya Mbak jumlahnya ya. Dari jumlah 100 itu kan
Yang SD itu SD 6. berapa, Mbak? 6. SD itu berapa orang? 6 ya? 6 6 ya? ya. SMA, SMK 42. Kemudian yang pendidikan tinggi adanya pendidikan 32. dengan itu 32. Ini bisa mempengaruhi hasil regresinya enggak, Mbak? Dengan responden yang berbeda-beda. Bisa, Pak. Pengaruhnya. Nah, Ya, ya. bisa. 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 Jadi kalau yang SD itu lebih banyak dari SMA maupun pendidikan tinggi, itu enggak seperti ini ya kira-kira ya, Mbak ya? Atau sama, Mbak? Jadi itu menurut Pak, menurut nilainya, Pak. Iya, ini kan menurut nilainya. Seandainya saya kira diwalik wes yang SD itu sungguh akeh, ya, mahasiswanya itu sedang, SMA-nya paling sedikit. Itu kira-kira pengaruhnya sama enggak? Pengaruh perilaku, pengaruh pendidikan, tingkat pendidikan terhadap perilaku. Pengaruh, Pak. Berpengaruh. Apa? Iya. Menurut Anda gimana? Soalnya logika berpikirnya gimana? Ya. Soalnya pada tingkat pendidikan itu kan ada penskorannya, Pak. Jadi untuk penskoran itu sangat berpengaruh pada hasil nanti regresinya, Pak. Oke, contohnya gimana? Misalnya penskoran yang gimana, terus regresinya gimana? Kan untuk penskorannya kan itu kan untuk SD itu kan skornya 1, SMP 2, SMA 3, dan perguruan tinggi itu kan 4. Iya, oke. Nah, itu nanti kan jumlah dari penskoran itu kan nanti juga berbeda, Pak. Kalau misalnya jumlah SD-nya misalnya ada 10, dan kalau misalnya nanti ada 3, itu kan juga berbeda-beda jumlah penskorannya tadi, Pak. Jadi kesimpulannya itu yang berpengaruh terhadap perilaku itu jumlah responden ataukah tingkat pendidikan kalau begitu? Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Tadi katanya tingkat jumlah responden ya berdasarkan tingkat pendidikannya itu kan tidak sama toh, Mbak? Iya. Gitu. Ya, menurut Anda tadi tingkat pendidikan SD yang hanya 6, kemudian SMA paling banyak, ya, perguruan tinggi itu di tengah, itu berpengaruh seandainya dibalik sekarang itu ya. Itu menurut Anda memang berdasarkan jumlah responden, pengaruhnya itu apakah berdasarkan atau didasarkan pada tingkat pendidikannya? Itu berdasarkan jumlah responden juga dan tingkat pendidikannya juga, Pak. Soalnya kan skornya itu kan akumulasi dari semuanya, Pak. Logika berpikirnya gimana? Kan misalnya gini, Pak, untuk SD tadi kan 6. Jadi kan nanti skornya kan untuk jumlah SD kan nanti kan 6. Ya. Nanti kalau misalnya perguruan tinggi kan ada 32, Pak. Respondennya. Nah, itu kan nanti dikali 4, soalnya kan skor untuk perguruan tinggi kan ada 4. Iya. Nah, itu nanti kan ya. akan mempengaruhi. Dengan penskoran yang betul, ya, tingkat pendidikan 1, SMA 2, terus pendidikan tinggi berapa? 4, ya. Itu sudah dianggap betul secara logika berpikir, ya, bahwa pengaruh perilaku itu mestinya ditentukan oleh tingkat pendidikan, ya kan? Semakin tinggi tingkat pendidikan, ya, maka semakin tinggi perilaku lingkungan hidupnya, ya kan? Iya. Seperti itu ya, secara umum ya. Iya, Pak. Nah, apakah betul di lapangan kenyataannya seperti itu? Iya, Pak. Penelitian yang saya teliti itu seperti itu, betul, Pak. Apakah Anda mengobservasi di lapangan? Iya. Betul, mengobservasi. Iya. Buktinya apa? Mengobservasi
kalau nggak salah itu kan Anda menggunakan teknik pengumpulan data itu ada apa kuesioner ya? Ya. Kuesioner itu pakai Google Form. Ya. Ya. Terus observasinya gimana? Observasinya itu sebelum dilakukannya penelitian, Pak. Oh, begitu. Jadi Jadi observasi saya Anda menemui ya, Pak, sebelum ya itu. ketemu dengan responden. Ya. Ya, setelah itu kuesionernya pakai Google Form. Ya. Ya. Yang ngisi betul-betul orang itu apa orang beda itu? Orang itu, Pak. Nah, betul. Orang itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa. Ya. Jadi memang logika berpikirnya gitulah ya. Lah nek pendidikannya tinggi ya kan, ya mestinya logikanya itu perilaku lingkungan hidupnya juga tinggi kan begitu ya Mbak ya. Semakin rendah semakin kurang. Ini pun harus dipertanyakan juga loh Mbak itu. Pendidikan tinggi apakah dia itu pendidikan tinggi tentang lingkungan hidup atau pendidikan tingginya umum ya kan? Ya. Kalau orang geografi sih mungkin itu sudah apa? Sudah inherent ya. Nek orang mahasiswa geografi ya pendidikan lingkungan hidupnya itu mesti sudah baik ya kan. Tapi kalau orang ekonomi ya itu malah merusak alam ya Mbak. Ya kan? Karena yang penting bisa apa? Mencari pendapatan nih, ya. Ya kan? Beda lagi dengan hukum, beda lagi dengan pendidikan tinggi yang lain kan gitu. Jadi di lapangan, maka saya tanya gini lapangan itu tidak sesuai dengan logika berpikir yang apa yang reguler ya kan. Tapi justru bisa sebaliknya. Nah, ini yang mestinya nanti antara kuesioner dengan observasi itu yang perlu di cross check-kan gitu loh ya. Nggak apa-apa Mbak. Kalau kenyataannya di lapangan itu loh kok pendidikan tinggi kok malah rendah perilakunya dibanding dengan yang SD. Ya nggak apa-apa ya. Jadi tidak mesti logika berpikir yang reguler itu berjalan atau berlaku di ranah kenyataan ya, di realita itu belum tentu. Justru itulah yang nanti bisa memberikan saran agar ya di perguruan tinggi itu perlu dilakukan pendidikan lingkungan hidup, di samping juga di tempat-tempat objek wisata. Itu maksud saya Mbak ya dari hasil ini. Ya oke, kemudian nanti di sini itu ada apa perbedaannya nih antara penyuluhan dengan sosialisasi. Ya, siapa yang melakukan? Ya. Apa bisa Anda jelaskan? Penyuluhan maupun sosialisasi apa beda atau sama, Mbak? Sama, Pak. Oh, sama. Ya, nek sama ya pakai satu aja ya. Istilah satu ya. Dan siapa yang melakukan program ini ya Anda sebut karena ini sebagai saran untuk siapa, melakukan apa, dan operasional. Operasional ya Mbak ya. Iya, Pak. Karena saran itu yang diikuti itu kalau operasional. Ya, kalau umum gimana nih ya? Teknisnya, operasionalnya kan ya. Ya, sosialisasi, penyuluhan ya yang dilakukan oleh siapa ya, programnya apa, caranya gimana, begitu. Oke ya. Nanti abstrak mengikuti hasil dari SARI itu ya Mbak ya, dengan catatan ini. Ya, nanti tata tulisnya itu juga betul ya, misalnya judul itu kan harus miring ya. Ya. Ya toh Mbak, di SARI itu ya, ini kan iya, miring. Pak. Iya, Pak. Ya, kemudian bahasa Inggrisnya saya pesan bahasa Inggris yang bagus ya Mbak ya. Yang bagus itu ada program-program translate ya, translator yang bagus. Jadi jangan sembarang dari Google kemudian dimasukkan, nanti ada apa itu
istilah yang teknis tetapi diartikan secara umum, ya kan, menjadi tidak pas. Selanjutnya, ini tolong, ini penekanannya itu sebetulnya nama diupayakan tidak disingkat gitu ya Mbak ya. Iya Pak. Nama. Nah, dan sekaligus saya titip saya sudah hilang ya. Iya Pak. Oke. Ini tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, ya kan? Yes. Coba nanti dilihat di panduannya. Ya, oke. Nah, sekarang masuk ke bab 1, ini tata tulis, tolong. NO itu ya, tulisnya adalah NO titik, NO kecil titik, gitu ya. Ya. Kemudian sumber di sini tidak pakai kurung, ya, mestinya ya, tidak pakai kurung. Ya, coba lihat panduan. Kalaupun boleh itu nanti ya konsisten, ya. Kalau boleh itu konsisten. Nah, kemudian ini nanti ini masuk ke populasi saja ya, nanti ya. Masuk ke populasi. Ini tata tulis et al ya. Ini Anda menemukan di mana et al ini, Mbak? Saputro et al. Kalau saya cek di referensinya atau daftar pustaka kok Saputro, ini, gitu. Kalau et al itu kan penulisan di panduan, Pak. Kalau 3 orang bisa dikasih. Iya. Alah, kamu mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja, Pak. Nah iya, kalau bahasa Indonesianya jadinya apa? DKK, Pak. Nah, ya kan? Ya, kalau Pak. di bahasa Indonesia itu DKK, ya kan, gitu. Ya. Kapan DKK dan kapan harus ditulis semua, itu ada di panduan ya Mbak ya. Iya Pak. Kalau hanya 2 orang kan cukup ditulis semuanya, ya. Tuh, seperti itu ya Mbak ya, ini juga nih. Kalau menemukan hal yang sama, saya nggak akan mengulangi nandai, tetapi Anda harus melihat satu persatu ya. Tata tulis AD ini juga mestinya Wulandari ya, Wulandari ya. Kemudian nah ini tata tulis yang kayak gini harusnya Fahrudin dalam kurung 2017 baru tutup kurung koma ya. Coba kalau begini kan menjadi hasil penelitian Fahrudin 2017 menunjukkan, nah kan begitu bahasanya. Iya. Iya toh Mbak? Iya Pak. Nah ya. Oke. Nah ini yang manfaat. Anda bedakan lah ya teoritis dengan yang praksis atau praktis. Ya. Teoritis itu kalau bahasa Indonesia yang betul itu teoretis harusnya ya. Praktis itu praksis. Ya. Sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya, ini sebetulnya ini manfaat praktis. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran geografi ini juga praksis. Ya. Nah, yang teoritis itu ya secara pengembangan keilmuannya, ya. Jadi Anda menemukan teori, bukan teori ya, menemukan hal baru itu pada dasarnya itu mengembangkan ilmu, ya, mengembangkan teorinya, mengembangkan konsep-konsep ilmu dari yang Anda pelajari, ya. Jadi ilmu yang Anda pelajari itu kan ilmu pendidikan geografi, ya kan? Atau di sini tentang tema lingkungan hidup ya, ilmu lingkungan hidup, ya. Itu yang ilmunya. Jadi semakin banyak konsep-konsep yang ditemukan, berkembanglah ilmu itu. Ya itu ya. Kalau sudah menyangkut nanti dimanfaatkan untuk ini, dimanfaatkan untuk itu sebagai dasar penelitian selanjutnya, itu sudah praktis, Mbak. Praktis ya. Itu Anda bedakan. Ya. Nah, ini sebetulnya yang ini malah teoritis ini. Ya. Tuh. Dan sebagainya. Ini catatan saya di sini apa? Kalimat ini sebaiknya dihapus saja ya, karena Anda ini kan membatasi
ya istilah tingkat pendidikan, ya kan? Tingkat pendidikan yang Anda maksud dalam penelitian ini sudah ada di sini. Tingkat sekolah. Ini sekolah apa ini? Mbak, ini tingkat pendidikan dalam ini berupa satu, tidak sekolah, tidak sekolah. Wisatawan yang SD, SD, wisatawan yang tamat. Oke, jadi kalimat ini kan tidak perlu, Mbak, ya kan? Menurut saya sih. Oke, terus teori ini teori pariwisata atau objek wisata? Ayo direnungkan ini ya. Karena akhirnya ujung-ujungnya adalah objek wisata atau destinasi. Objek wisata yang adalah penelitian Anda maksud adalah cengklik yang terletak di Boyolali. Ya, sementara subjudul ini objek wisata, ya kan? Pariwisata. Beda loh, Mbak. Ya, pariwisata, objek wisata, kepariwisataan. Beda itu ya. Beda. Ya, itu ya. Nanti tata tulis ini juga Anda beragam banget ini. Ya ada penyusun tahun gitu aja, ada penyusun tahun sama nomor halaman, tapi ini juga pakai bahasa Inggris juga, page 27. Nah, ini kan nggak seragam, Mbak. Ya. Konsisten ya. Penulisannya konsisten, tolong ya. Ini P48. P itu dari buku atau P dari halaman jurnal, saya nggak tahu ini ya. Terus yang ini perilaku peduli lingkungan, sebutkan apa saja. Nah, ini ya. Sehingga melahirkan indikator ya. Indikator pada istilah perilaku peduli lingkungan ini perlu untuk disajikan di sini ya, agar nanti ada sambungnya, ada benang merahnya dengan di dalam metode penelitian pada variabel dan indikator. Oh, yang dimaksud indikator tadi sudah saya sebut di sana, perilaku meliputi ini ya. Jadi ada kesesuaian. Kalau hanya begini kan terus yang dimaksud perilaku peduli lingkungan sing di kan begitu kan? Yang mana? Apa saja indikatornya? Di sini Anda tuliskan ya, Mbak ya. Tinjauan pustaka ini harus ditambah dengan dan kerangka berpikir. Ya toh, Mbak? Iya, Pak. Ya, oke. Ini wisatawan. Ini gini, setelah saya baca kajian pustakamu atau kajian teorimu, itu perlu disederhanakan teori-teori kepariwisataan, ya tak? Sebaiknya teori yang langsung terkait dengan permasalahan, Mbak, ya kan? Coba aja, kalau kamu sebetulnya tingkat pendidikan, ya kan? Wisatawan, oke. Kalau berarti teori wisatawan, oke. Tingkat pendidikan wisatawan, oke, ya kan? Tapi kalau mengenai misalnya jenis-jenis wisatawan, jenis-jenis pariwisata, terus ada lagi yang lain-lain yang kurang berhubungan langsung, saya kira bisa dihilangkan ya. Itu yang dimaksud dengan perlu penyederhanaan teori-teori. Itu ya, Mbak ya. Nah, yang penting itu sebetulnya teori itu sebagai pijakan, landasan berpikir ya, yang digunakan dalam mengatasi masalah atau menjadi alat ya, melahirkan variabel dan indikator yang nanti dituangkan di dalam kerangka pikir. Nah, kerangka pikir itu sebetulnya kerangka teoritik ya, yang dituangkan nanti dalam diagram yang namanya apa? Kerangka berpikir penelitian gitu ya. Jadi kalau teorinya banyak banget ya, yang utama atau yang langsung berhubungan itu nggak jelas, ya nanti kerangkamu nggak jelas. Itu ya. Nih jenis-jenis wisatawan, perilaku wisatawan oke ya, karena Anda meneliti perilaku. Ya, mungkin karakteristik wisatawan perlu nggak ya? Ya semoga aja nanti dipertimbangkan lagi.
pengertian pariwisata ini kan artinya gini, Anda menempatkan urutan teorinya itu mau khusus ke umum atau umum ke khusus ya. Ini perlu dijelaskan ya. Tadi misalnya Anda awali dari teori wisatawan, ya kan? Tadi toh? Iya, Pak. Jadi pengertian pariwisata. Sebetulnya umum pengertian pariwisata dibanding dengan wisatawan. Kan gitu kan? Ya. Nah, gitu ya. Kalau lebih luas lagi ya kepariwisataan. Wah, itu umum banget. Ya. Nah, itu yang nanti akan bisa mengerucut kepada kerangka pikir ya yang akan digambarkan. Nah, ini jenis macam pariwisata lokal ini saya kira nggak usah lagi. Menurut dampak devisa, Anda nggak ngoleh devisa ya. Kunjungan. Nah, kunjungan itu Anda gunakan untuk apa ini, Mbak? Apakah pas datang ke sana sehingga mengikuti ini waktu kunjungan atau untuk apa nih kira-kira? Tidak, Pak. Nah, ya. Ya, Pak. Kamu malah itu kok banyak yang daring kok malah ya. Menurut objeknya ini saya kira nggak berhubungan langsung, bisa disederhanakan ya. Ya. Ini mau ya sama dan kawan-kawan. Oke ya. Coba ini, apakah perilaku-perilaku yang Anda sebut di dalam teori ini, persepsi, motivasi, emosi, itu memang diwujudkan di dalam instrumen? Tidak, Pak. Nah, ya ini orang-orang tindak lanjutnya ya untuk apa gitu ya, Mbak ya? Ya. Kalau ngebak jumlah halaman oke malah boros ya. Proses terjadinya perilaku, sadar sih, tertarik, ditimbang-timbang, dicoba, penyesuaian, adaptasi. Itu apa ya betul dilakukan ya. Artinya ini dimanfaatkan untuk dasar teori yang enggak ya, kecuali Anda meneliti proses, misalnya ya, proses penyesuaian, adaptasi, lingkungan ya, mahasiswa atau anak-anak pelajar dalam perilaku lingkungan hidup misalnya ya, itu bagaimana prosesnya, sadar sih, tertarik, nah itu baru itu bisa digunakan yang gitu-gitulah. Terus ini apa nih? Praktik ya, tulisannya bukan praktek tapi praktik tulisannya ya, Mbak ya. Oke, jadi ini indikator perilaku yang menurut Anda itu ini malah penting ini ya. Iya ya. Jadi pengetahuan, sikap, praktik dan tindakan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan perilaku yang Anda maksudkan, apakah ini semua ataukah hanya dibatasi? Ini. Kalau saya lihat itu kan ada pembatasan ya. Ya toh, Mbak? Iya, Pak. Nah, tapi ini baru teori ya toh, Mbak ya. Jadi nanti perlu ada dalam variabel indikator dalam bab 3 itu ada pembatasan ya. Tidak semua pengetahuan kan enggak toh, Mbak. Kan kalau Tidak, pengetahuan perilaku biasanya dikumpulkan lewat data-data tes lagi. Iya toh? Iya. Jadi menurut Anda, saya tanya ini ya, kira-kira manfaat dari teori-teori yang Anda kemukakan itu untuk apa? Kaitannya dengan penelitianmu ini. Teori-teori yang Anda sajikan ini untuk apa sebetulnya? Sebagai dasar, Pak, dalam melakukan penelitian. Dasar itu seperti apa? Dasar yang bagaimana? Dasar ini oke, pengertian dasar yang mendasari penelitian saya, Pak. Mendasari untuk melahirkan
Burung rampung, Mbak. Untuk melahirkan atau membangun, ya, melahirkan variabel-variabel penelitian dan indikator-indikator penelitian, ya toh? Itu dari teori, Mbak. Ya kan? Lahirnya dari teori, toh? Ya toh? Karena kita itu sebetulnya ya S1 itu ya pengguna teori, ya, menggunakan teori. Teorinya iklim adalah atau cuaca adalah rata-rata udara yang sesaat, ya, unsur-unsurnya ada temperatur, ada angin, ada kelembaban. Nah itu sih diajukan. Kalau akan membangun cuaca itu mengukur suhu, mengukur angin, mengukur kelembaban, kan gitu, ya kan. Baru tahap itu kan, baru tahap penggunaan, ya, penggunaan teori kan itu, ya, sehingga dalam kerangka pikir ini adalah menghubung-hubungkan, ya, tadi teori-teori yang sudah Anda gunakan, Anda hubung-hubungkan, ya, kaitkan, ya, yang nanti digambarkan di sini, ya kan. Nah, sekarang masalahnya apakah gambar ini sudah sesuai dengan yang Anda maksudkan dari teori-teori yang Anda gunakan dengan gambar ini, ya kan, sekaligus menghubungkan juga dengan latar belakang masalahnya, ya kan, kemudian indikator-indikator yang digunakan dari teori-teori tadi, ya, kemudian metode dan teoritiknya apa saja, akhirnya sampai dengan pengaruhnya bagaimana, ya, pengaruh tadi itu tingkat pendidikan terhadap peduli lingkungan bagaimana. Nah, kalau menurut saya ini catatan saya. Nah, ya, di sini mestinya mengandung masalah apa sebetulnya, ya, di objek wisata itu. Ya toh, Mbak? Ya, Pak. Permasalahannya apa? Karena emang objek wisata Waduk Cengkeh Boyolali itu yang dimaksud sing apa ki, ya. Nah, kemudian wisatawan yang mana, ya, yang seperti apa? Anda nanti kalau ada teori tadi itu Anda gunakan yang di sini sebetulnya itu adalah wisatawan yang seperti apa, ya? Oh, dari tingkat pendidikan, perilakunya, apanya, itu, ternyata yang Anda gunakan itu yang tingkat pendidikan, kemudian perilaku peduli lingkungan. Ya, jadi ini sudah ada cantolan teorinya kan, sudah ada ini, ya. Perilaku juga menurut siapa ini tadi? Itu menurut penelitiannya Sally, Pak. Sally. Sally. Ya. Sally ki wong di, Sally ki wong mana nih? Tidak tahu, Pak. Ya, jadi kalau penelitian atau buku, ya, yang sudah ada, yang sudah paten lah gitu, ya, yang sudah dari para pakar, ya, misalnya pendidikan lingkungan hidup, ya kan, perilaku peduli lingkungan itu yang baku, yang utama itu ini itu harus, ya. Apa betul bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah ciri dari perilaku peduli lingkungan? Oh, kalau oke, silakan. Ya, tidak mencoret fasilitas wisata. Oke, ya kan? Ya, memungut sampah plastik. Hanya plastik saja, yang lain enggak, ya. Yang maksudnya apa nih? Ya, menggunakan bahan ramah lingkungan. Kalau sedang di objek wisata menggunakan bahan lingkungan, apa bisa datanya terpantau atau terkumpulkan, itu, ya. Jadi ini sebetulnya harus dicocokkan, ya, dengan penelitianmu di lapangan, ya. Itu dipilih gitu.
ya. Lulus SD, oke, ini B ya. Nah, terus perlu dikembangkan secara teoretik dan metodologisnya. Artinya apa? Ini tadi rincian dari ini belum ya, artinya belum detail ya. Wisatawan juga belum detail ya. Terus secara teoretik ya, mungkin ini perlu ditambah atau mungkin dikurangi kan, disesuaikan gitu. Serta sebelum masuk ke sini itu ada secara metodologis di sini, ya kan? Metodologis kan Anda pakai analisis data apa, ya kan? Sehingga nanti sampai pada pengaruh tingkat pendidikan wisatawan terhadap perilaku peduli lingkungan. Ya, ada Mbak. Nah itu ya. Hipotesisnya siapa? Metode penelitian bukan metodologi ya, metode penelitian. Nah, ini penting nih. Ya, Anda jangan menyerah dulu populasi dan ini tidak dapat diketahui atau tidak dapat diukur jumlahnya. Anda sudah cerita pengunjungnya sekian, tiap tahun itu bertambah. Kok Anda bisa mengatakan populasi penelitian tidak dapat diketahui? Artinya apa? Tidak diketahui apanya, Mbak? Jumlahnya, Pak. Nah, jumlahnya kenapa loh? Anda menyebutkan tahun ini sekian. Itu yang Anda maksud karena populasi dalam ini adalah semua wisatawan yang berkunjung. Ada nggak catatannya? Iya. Nah, tadi Anda menuliskan di sana? Ya, Pak. Kalau misalnya saya penelitian tahun 2020 terus populasinya 2019, Pak. Iya, itu artinya sebagai acuan penghitungan ya, penghitungan jumlah ya untuk tahun ini. Ya. Iya, Pak. Jadi perkiraan untuk dasar penghitungan. Anggar tahun ini ya yang sekarang dan sekarang itu ya memang Anda harus ketemu langsung. Ya. Artinya gambaran nanti yang kita ambil adalah berapa persennya, ya kan? Kayak PTK itu loh. PTK kan juga gitu. Ya. Jadi ini catatan dokumen dari Dinas Pariwisata ya. Di Jambil. Nah, ada pertimbangan penggunaan teknik ini teknik non probabilitas Mbak ini ya. Jadi non probabilitas kalau Anda sebutkan misalnya purpose sampling itu non probabilitas. Incidental sampling sak ketemune. Ya itu ya. Yang kita temukan Pak. Tapi kan ya tidak sembarang ditemukan toh Mbak. Nah sih ditemukan kok ora iso nulis. Sing ditemukan kakek-kakek nenek-nenek. Apa yo arep diteliti? Ayo, itu tolong dijelaskan ya, Mbak ya. Iya. Nah, itu. Ya sebetulnya Anda kan sudah memberikan respon kuesioner ini kan. Nah, jadi mungkin persyaratan responden ya. Ya, mungkin usia sekitar ini ataukah mungkin bisa memahami kuesionernya, bisa menjawab ya secara mandiri gitu ya. Itu perlu dijelaskan di sini ya. Kecuali probabilitas sampling itu memang random ataukah mungkin didasarkan kepada peluang atau kesempatan. Setiap orang berkesempatan untuk di sampling atau di sampel itu kan yang probabilitas ya. Kalau yang ini kan enggak. Tapi harus diberikan penjelasan ya. Anda yang mana menentukan incidental sampling itu sehingga tetap Anda bisa milih ya, menentukan. Jadi yang Anda jumpai tetap Anda menentukan gitu ya, tidak sembarangan ketemu kemudian dijadikan responden. Terus ini XY ya, X-nya apa, Y-nya apa? Ya. Tingkat pendidikan, Pak, X-nya. Y-nya perilaku peduli lingkungan. Baik, jadi ada penskoran tadi ya, Mbak ya? Iya, Pak. Iya. Terus kalau yang perilaku ini dari kuesioner ya, Mbak? Iya. Kuesioner, oke. Nanti skor dari kuesioner itu berapa gitu ya? Iya. Oke.
Analisisnya Anda pakai satuan individu ataukah tingkat per kelompok tingkat pendidikan? Untuk itunya individu, Pak. Tapi Individu. nanti dijadikan per tingkat pendidikan. Ya. Jadi tadi SD 6. Ya. 6 berarti itu kan skornya 1. Ya. Ya. 1 terus dikelompokkan berapa item kuesionermu? 25 item soal. 25, Pak. Oke. Jadi 1 kali 25 gitu ya. Berapa? Itu per orang kali 6. Ya. Oke. Jadi untuk mengetahui skor terendah dan tertinggi dari kelompok SD. Ya. Anda menganalisis per tingkat pendidikan apa enggak, Mbak? Iya, Pak. Perilakunya iya, ya? untuk tingkat pendidikan, Pak. Iya, ya. Kalau pendidikannya SD, perilakunya begini. Ya. Yang SMP begini, ya. Beda ya? Beda. Ya, oke. Validitas ini untuk mengukur kuesionernya kan? Oke. Ya. Jadi koefisien korelasi, kok korelasi pakai mana korelasi? Oh, yang validitasnya tadi ya? Iya, Pak. 0,0 sangat rendah sampai sangat tinggi 1,00. Sumbernya Suharsimi 2013. Oke. Ini yang persentase ya. 25 ya, skor terendah kan, Mbak ya? Betul ya. Tertinggi berapa? 100. Betul. Dari 25 ya. Tadi saya agak belum paham kok selawe ya. Sementara kuesionermu di lampiran itu masih 30 item. Iya. Nah, itu mestinya nanti di lampiran itu yang sudah valid, Mbak. Oh, begitu. Iya, Pak. Ya, 25, jangan 30. 30. Ya, karena di sini 25 terendah. Ya. Iya, Pak. 25 di kuesioner 30, ternyata masih ada 5 yang tidak valid diikutkan. Oke, nanti sebentar. sedang uji skripsi. Nggih. WA mawon nggih. Nggih. Nah, ini coba apakah batas-batas ini batas desa dengan desa atau batas objek jengkel itu dengan desa sebelah, Mbak? Dengan desa sebelah, Pak. Jadi 3 desa itu tidak full gitu loh, Pak. Jadi waduk Cengklek itu terdapat di 3 desa. Nah, 3 desanya itu bukan 3 desa secara keseluruhan, tapi cuma sebagian-sebagian saja, Pak. Oke, jadi ketika batas pinggir waduk itu masuk desa ini sebelah utara. Begitu ya? Iya, Pak. Oh, jadi masuk ke 3 desa. Ya. Terus yang satu utuh. Enggak ada yang utuh, Pak. Ini kan, ini ya. Ini perbatasannya, Pak. Ngargorejonya 2 ya. Ya. Sebelah selatan dan barat. Sebelah utara baratnya. timurnya beda lagi. Iya. Ya, oke ya. Jadi gini, nanti biar tahu bahwa waduk Cengklek ini dalam waktu tempuh 3-5 menit itu ya naik apa, jalan kaki atau naik motor apa itu kan beda-beda, Mbak. Nggak usah ya ini kan. Gunakan kendaraan pribadi, Pak. Yo, nggak usah ya.
Anda pakai kilometer saja jarak. Oh, begitu. Ya. Ya, Pak. Mau terbang atau mau naik apa itu kan pokoknya jaraknya, ya kan? Iya, Pak. Kalau pakai waktu naik apa kan beda-beda itu. Terus Iya. yang kedua, batas wilayah waduk dengan desa-desa berbatasan dengan desa, ya. Iya. Sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan desa. Maksudnya ini bahwa waduk itu ya memang sebelahnya adalah desa ini. Ya. Atau gini, masuk ke desa atau berbatasan dengan desa sebetulnya ini. Masuk ke desa, Waduk. Pak. Nah, iya. Berarti kan tidak di sebelah selatan dengan desa. Ya. Oh iya, Pak. Itu, Mbak. Iya, Pak. Kan pemahamannya beda nih. Ya, Sebelah utaranya ke desa nih. Padahal maksudmu itu kan waduk itu masuk ke desa itu. Iya. Nah, ya beda nanti diperbaiki. Lah terus disajikan peta ini tolong sesuaikan dengan deskripsinya nanti ya. Kalau deskripsinya salah ya deskripsinya yang dibetulkan. Ya. Dibuat satu halaman penuh ya Mbak ya. Iya. Ini kan enggak satu halaman penuh ya. Disesuaikan deskripsi ini dengan isi peta dan satu halaman penuh. Gitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Nah, itu. Maksud isinya disesuaikan itu gini, ketika Anda misalnya koordinatnya. Ini kan koordinat UTM ya, Mbak. Apa Lintang Bujur? UTM, Pak. Ini UTM. Nah, padahal di sini nggak ada UTM loh, Mbak. Ini kan Lintang Bujur tau, Nah, ini artinya tidak sesuai dengan petanya. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Kemudian yang lain-lainnya juga disesuaikan. Kalau skalanya sekian, ini kan untuk ukuran kertas halaman yang seberapa nih? Coba aja. Ini skalanya di. Skalamu di. Skala angkanya nggak tertulis ya Mbak ya? Iya. Ditulis ya Mbak ya. Skala angka tetap ditulis ya Mbak. Iya Pak. Ya. Misalnya 1/50.000 misalnya 1/50.000 misalnya ya, maka ketika nanti diperbesar menjadi satu halaman penuh kan berubah toh Mbak skalanya itu. Nah itu maksud disesuaikan. Ini Indonesia, pakai istilah Indonesia saja ya Mbak ya. Iya Pak. 20% valid, 0% ini disesuaikan dengan istilah Indonesia, kecuali Anda menggunakan analisis bahasa Inggris, mungkin masih bisa dimaklumi. Ini dihapus saja, karena ini judul ini sebetulnya pindah ke sini. Ya. Oh iya, iya Pak. Ya. Nanti jangan sampai dipotong tabelnya, oke? Iya. Ini sudah ada persentase, jadi kata atau simbol persen di sini juga dihilangi. Ya, iya Pak. Ya, ini termasuk juga. Ya, ini termasuk ya. Ini jangan dipotong ya, Mbak. Tabelnya Ya, bisa kan. Ini idem, judulnya pindah ke bawah. Ya. Kata tulis sumber konsisten, bisa tidak usah pakai kurung. Nah ini monggo ini gimana nih nanti? Karena judulnya itu kan buat sampel Kolmogorov ini. Apakah bahasa Indonesia mau bahasa Inggris? Ya, nanti disesuaikan. Uji F sama uji T. Nah, F itu memang F besar ya? Iya. Ya. Tapi kalau T itu besar apa kecil, Mbak? Kecil, Pak. Kecil ya. Ya. Nah ini kan T-nya kecil ini kan. Ya, jadi Pak. ini pun harus T kecil. Ini T kecil ya. Harusnya T kecil. T kecil.
Nah, ya, ini uji T kecil Ya. ya, Mbak. Dari atas tadi itu. Ya. Oke, bab 4 sudah ya. Bab 5 penutup. Simpulannya adalah sebetulnya apa, Mbak? Simpulan itu pada dasarnya apa? Isinya? Pernyataan singkat, Pak. Pernyataan singkat. Pernyataan singkat dari atau dasarnya apa? Keseluruhan hasil dan pembahasan. Sebetulnya menjawab tujuan penelitian ya. Ya, Ya Pak. enggak itu? Iya. Iya, ini orang jawab tujuan penelitian berarti ya kesimpulannya itu enggak menjawab, ya kan? Jadi simpulan ini 1, 2, 3. Coba yang pertama, ini kan menggambarkan tingkat pendidikannya seperti ini, ya. Ya. Diikuti dengan berapa persen itu lebih bagus ya, Mbak? Oh iya, Pak. Ya. Jadi 42 ini dalam kurung berapa persen? Ini berapa persen? Sehingga bisa diketahui gambaran keseluruhan. Tuh. Baik, Pak. Anda hanya pendidikan saja kan ya, bukan profil ya, Mbak ya? Iya, Pak. Pendidikan saja. Ya. Perilakunya ini harus ngaku persen. Jadi perilaku yang paling bagus adalah yang Perguruan tinggi, Pak. perguruan tinggi. Itu logika berpikirnya nyantol ya, tidak bertentangan ya. Iya. Perilaku itu kan komponen apa? Real ya. Perilaku itu kan berarti bukan pengetahuan ya, tetapi apa? Perilaku, attitude atau implementasi dari pengetahuan yang dia miliki. Ya ini hasilnya memang normal ya seperti ini. Tapi perlu sebetulnya di dalam penjelasan di bab 4 itu adakah hal-hal yang kekhususannya lah gitu ya. Mungkin khususannya ya itu di instrumennya sebetulnya. Ya instrumen yang nomor sekian tentang perilaku katakanlah tidak umum ya. Mestinya mahasiswa tetapi kok perilaku buang sampahnya malah skornya rendah nah, misalnya. Ya, gitu. Ya. Oke. Ini huruf besar ya. Awal kalimat. Terus yang ini diletakkan di sini sebaiknya. Yang kedua. Nomor 2 menjadi nomor 3. Ya. Ya. Iya, Pak. Untuk penelitian selanjutnya diperlukan ragam sampel dan survei. Ini kan saran aja kan. Iya. Yang ini untuk pengelola ya kan. Tadi di Sari itu enggak ada untuk pengelola atau untuk siapa itu belum ada. Ini ada untuk pengelola. Hanya saja ini catatannya pada kelompok tingkat pendidikan yang mana perlu disarankan apa secara rasional. Ya kan, Mbak ya? Iya, Pak. Tuh. Karena nanti yang akan dibaca atau direnungkan oleh yang membaca ya kan. Apalagi yang membaca itu kan misalnya pengelola objek wisata itu kan atau Dinas Pariwisata Boyolali itu. Oh ini gimana sarannya? Nah itu ya. Orang moco isinya sarannya gimana gitu kan. Oke. Ini ikuti ketentuan aja ya Mbak ya nanti ya tata tulis maupun ketentuan berapa jurnal internasional, nasional dan seterusnya di daftar pustaka itu tadi. Oke, ya ini tadi instrumen ini apakah yang valid 30 item ternyata 25 ya Mbak? 25 Pak, iya. Di sini kan masih 30 Pak. Ya? Iya. Nah, ini pakai kisi-kisi nggak membuatnya itu? Pakai Pak. Pakai ya? Iya. Nah ini valid 5. Yang terakhir foto-foto ini tuh Mbak, jangan sebagai dokumen kayak album ya, tapi foto ini, ya ini ada manfaatnya nggak sih? Ini hasil penelitian kan sebetulnya toh? Iya. Nah, ya mestinya dipilih, disesuaikan dengan indikator yang mana yang cocok, dimasukkan ke dalam body text-nya dan dijelaskan. Ya, ini sedang ngapain ini? Ya, ini masuk ke indikator mana nih? Apakah buang sampah kah ataukah ini perilaku apa gitu ya? Benar Mbak. Ya.
Jadi harus ada manfaatnya. Ini kok koyok jalan-jalan biasa, apa malah pacaran nih? Nah, ini pagi Ya, atau Pak. sore, ya, atau menunjukkan nih jalannya bersih mungkin ya. Ya itu loh Mbak. Ini juga gitu ya. Jadi foto ini ada manfaatnya, ada keterkaitannya dengan indikator yang Anda teliti. Itu. Ya, Pak. Mestinya yang bagus itu mau membuat dokumen foto ini harus disesuaikan dengan indikator yang akan diteliti. Nah, jadi aku motret iki, fotonya itu dimasukkan ke dalam body text dari hasil penelitian. Itu bagus itu. Karena koyongannya kan koyo sepintas saja, koyo orano fungsine kan gitu ya. Oke, saya kira demikian Pak Dr. Soleh ya dari saya. Untuk artikelnya nanti disesuaikan saja dengan hasil ujian ini ya Mbak, Ya, Pak. direvisi. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Apik Budi Santoso yang telah memberikan banyak masukan tadi untuk lebih sempurnanya skripsi milik saudara Wuri Daning Tias. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kandidat Dr. Edi Kurniawan untuk mengajukan pertanyaan, masukan, dan sebagainya. Saya persilakan Pak Edi. Matur suwun Pak Dr. Soleh, masih terlalu jauh kalau nyebutnya kandidat doktor, baru mulai ya. Associate doktor. Mbak Wuri Daning Tias, saya ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini begitu. Saya itu sampai lupa Mbak Wuri apa saya nguji proposalnya ya gitu kan, saya cari sampai proposalnya gitu. Kayaknya lumayan lama ya. Iya, Pak. Tapi alhamdulillah hasilnya paling enggak ya sudah ada benang merah yang bisa ditarik dari skripsi yang telah saudara susun. Banyak hal telah disampaikan oleh Pak Apik Budi, begitu saya tinggal nambahi saja. Ya, kalau yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Apik kan saya tidak perlu mengulang kembali. Mbak Wuri, nah, kayaknya tinggal 3 di tempat saya pertanyaannya. Nah, sudah saya kasih catatan. 1. Pengutipannya saudara menggunakan kutipan apa, Mbak? Kutipan langsung, Pak. Kutipan langsung itu yang seperti apa? Yang langsung dituliskan, Pak. Menurut teorinya, Pak. Enggak, Penulis. pakai apa 6, apa 7 begitu dan seterusnya. Itu pakai apa? Atau pakai tadi kan Pak Apik juga tanya et al, kemudian dan seterusnya itu. Nah, itu perlu diperhatikan karena kalau saudara mau pakai et al kan berarti apa 7, tapi di beberapa titik itu saudara tidak sesuai gitu kan? Iya, Pak. Nah, nanti dilihat. Oke. Kemudian di halaman 39, Mbak. Indikator perilaku masyarakat menurut skimmer, bla 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 bla. Apakah skimmer itu meneliti tentang pariwisata dan berbicara pariwisata? Tidak, Pak. Nah, saudara kok bisa ngutipnya di sini? Menurut skimmer, 1, pengetahuan tentang pariwisata, 2, pengetahuan tentang cara, 3, pengetahuan tentang pengelolaan daerah wisata. Nah, skimmer itu penelitiannya tentang apa? Tulisannya tentang apa? Itu saya ngutip dari Noto Atmojo itu, Pak. Noto Atmojo nulis bahwa skimmer ngomong tentang pariwisata? Tidak. Mengenai pengetahuan masyarakat, Pak. Nah iya, kok terus di sini kamu jadi kutipannya jadi pariwisata. Berarti kan ini bukan tulisannya skimmer, bukan tulisannya Noto Atmojo. Ya, ini sesuaikan aja dengan aslinya, kemudian kamu di bawahnya boleh bercerita lagi. Jika dihubungkan terkait dengan penelitian ini, pengetahuan, bla 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 bla, kan gitu. Iya, Pak. Nah, sama tadi saya juga
juga agak kehilangan roh ketika perilaku. Kemudian perilaku yang digunakan ternyata hanya perilakunya menurut Lestari 2020 ini ya Mbak. Iya, Halaman Pak. 41 yang hanya ada 4 ini. Iya, Pak. Berarti pertanyaannya apakah saudara membuang sampah pada tempatnya? Apakah saudara mencoret-coret, tidak mencoret-coret fasilitas umum? Apakah saudara mengambil ini ya? Iya, Pak. Nah, ini hubungannya dengan pariwisata apa? Soalnya kan nanti diimplementasikan dalam nanti penelitian di pariwisata, Pak. Misalnya membuang sampah pada tempatnya di objek wisata seperti itu loh, Pak. Berarti hanya ya tidak masalah, yang penting di garis bawahi di apa di batasan istilah. Iya. Itu ya. Penelitian relevan, oke, gitu kan. Oke, kita masuk ke hasil. Di hasil, sebentar, sebelum ke halaman 55. Di halaman 55 itu saudara lihat ada 25 item yang valid, 5 item tidak valid. Nah, apa yang saudara lakukan terhadap item yang tidak valid? Item yang tidak valid. Tidak digunakan dalam penelitian, Pak. Nah, kalau itu bagian dari 4 utama tadi, Bi. Tetapi kan ada 4 indikator, Pak. 4 indikator kan tetap 4 indikator, Pak. Jadi tidak hilang semua gitu loh, Pak. Jadi tetap 4 indikator, tapi ada item yang tidak valid. Jadi hanya mengurangi soalnya saja, Pak. Indikatornya 4-4-nya terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Ya, oke. Waduk itu kalau saran saya waduk itu lebih ke titik saja, Mbak. Kalau area kayaknya terlalu luas, area itu desa. Paling kan nggak ada satu desa toh? Nggak ada, Pak. Di hasil ya, kita sudah masuk di hasil. Nah, saran saya ini kan secara astronomis 10 28,19 detik sampai dengan 20,19 detik. Lah ini bedanya apa, Mbak? Oh, 20 UTM. Oh, yang itu. 28,19 sampai 20,19 itu ya? Iya. Saran saya kalau ini lebih baik titik aja, Mbak. Oh iya, Pak. Baik. Titik saja. Titik itu berarti cuma satu nggak sampai gitu, cuma Iya, 1 Pak. sampai, dan lintang stratanya berapa gitu. Yang bawahnya sudah disampaikan oleh Pak Api. Peta sudah. Nah, di tabel halaman 66 ya. Ini masih pakai bahasa Inggris tabelnya. Ya, Pak. Diperhatikan ya. Kemudian missing system. Itu 27 itu maksudnya gimana? Di tabel itu loh. Iya, Pak. Saya kurang mengetahui, Pak, untuk missing sistemnya, Pak. Duh, enggak, saudara kan nulis di sini. Yang valid itu SD sederajat 6, SMP, SMA, perguruan tinggi total 100. Terus di bawahnya missing system 27, persentasenya 21,3.
Tanya tim suksesnya ya. Ya. Ditanyakan pada yang buat. Tolong. Nanti ya, sambil didiskusikan kepada pembimbing. Pertanyaan saya berikutnya. Kalau tidak sekolah SD, itu masuknya kategorinya mana? Tidak sekolah, Pak. Nah, ada enggak? Tidak ada. Yang datang ke sana sekolah semua? Iya, Pak. Yang saya temui itu semua sekolah, Pak. Atau jangan-jangan di pilihannya memang enggak ada? Bagaimana, Pak? Tidak ada, Pak, pilihannya. Nah, terus yang saya temui itu juga tidak ada yang tidak sekolah. Ya, itu harus sekolah diperhatikan semua. Ya. Oke, ya. Nanti besok ke depan lagi kalau bikin riset harus ada itu, karena itu bagian dari jenjangnya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Tak takoni uji T, uji F, enggak pusing kamu kasihan. Pertanyaan terakhir dari saya di kesimpulan. Oke, kesimpulan. Tujuannya ada 3. 1, mengetahui tingkat pendidikan. 2, mengetahui perilakunya. Simpulan 1 sudah jelas tingkat pendidikannya. Simpulan 2 sudah jelas perilakunya. Simpulan ketiga berdasarkan bla 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 bla. Nah, uji T sama uji F-nya buat apa? Mengetahui pengaruh kan pakai regresi toh? Iya. Nah, kok nggak ditulis di sini? Ya, Pak. Nanti saya akan tambahkan, Pak. Itu ya. Ya. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Satu tambahan terakhir. Hasil observasinya itu belum terlalu banyak dibahas di situ ya, Mbak. Hasil observasinya itu loh. Harusnya di pembahasan itu dihubungkan. Jadi, temuan secara statistikal begini. Hal ini kalau ketika observasi seperti apa, itu kan dihubungkan. Iya, Pak. Bentar, nomor 7, 10. Bentar, Mbak. Tujuh, 10. Bentar. Ini kok ketemu lagi. 29. Saya tanya bagaimana kamu mengetahui tingkat perilakunya, Mbak? Menggunakan Google Form, Pak. Google Form terus sudah ada kan jawabannya. Terus yang terkait dengan perilaku ini diangkatnya nomor berapa sampai nomor berapa? Ini semua perilaku, Pak, untuk tingkat pendidikan yang di atas yang identitas itu. Oke. Nah, dari 25 soal. Ya. Nah, terus bagaimana kamu mengetahui persentasenya ya? Bagaimana, Pak? Bagaimana kamu mengetahui persentase perilaku? Kan soalnya ada 25. Ya. Nah, bagaimana kamu? Nah, kan di metodologi yang bab 3 kan sudah saya jelaskan ada dengan menggunakan deskriptif presentasi, Pak. Jadi di sini sudah ada tabelnya, terus nanti kan ada penskorannya. Penskorannya, terus nanti dikalikan dari jumlahnya, Pak. Terus itu, kalau untuk Google Form itu kan sudah langsung. Itu per soal atau per apa? Per soal. Per soal, terus ya. Di rata-rata. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Matur suwun Pak Dr. Soleh, cukup itu klarifikasi dari saya. Matur nuwun termasuk Pak tadi Edi. Yang missing system mungkin di lagi Pak pas bimbingan. Terima kasih Pak Edi. Untuk selanjutnya saya persilakan Mbak Wuri Daning Tias untuk live sebentar. Nanti setelah ini akan saya panggil lagi. Oh iya. Matur nuwun Pak Edi dan Pak Apik tadi sudah memberikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ujian skripsi. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Apik kaitannya dengan hasil ujian saudara Wuri, Pak.
Ya, terima kasih Pak Dr. Soleh dan Pak Edi. Saya nyatakan diterima dengan revisi ya. Untuk skornya saya kira bisa lah mencapai A. Nanti segera saja perbaikan yang dari saya tadi ya. Ya, mungkin saya memberikan 86. Ya, saya kira demikian. Matur nuwun. Terima kasih Pak Api. Selanjutnya Pak Edi. Monggo Pak Edi. Pak Soleh. Sama dengan Pak Api begitu, tapi catatan saya tadi nampaknya ini tim suksesnya itu lupa memberi informasi ke Mbak kalau ada catatan, jadi kelihatan kalau ada tim sukses yang tidak jelas itu. Tetapi hasilnya sama dengan Pak Api. Matur nuwun. Terima kasih Pak Edi. Saya akan segera minta untuk mahasiswa tersebut masuk kembali, termasuk menginformasikan tentang apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kita akan menunggu beberapa saat sambil Pak Api dan Pak Edi mungkin ini sedang rapat juga ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menguji mahasiswa saya yang atas nama Saudara Wuri. Bentar, ini sedang saya WA kok. Oh, sudah. Sudah bisa mendengar suara saya, Mbak Wuri? Sudah, Pak. Oke. Yang saya hormati Pak Api, Pak Edi, dan Saudara Wuri. Setelah kami tadi berdiskusi pasca pelaksanaan ujian, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, untuk Saudara Wuri dan Intias, Saudara berdasarkan proses ujian tadi dinyatakan lulus dengan revisi. Ya. Revisi yang harus Saudara perbaiki adalah poin-poin yang tadi bisa Saudara lihat nanti di dalam rekamannya selama proses ujian berlangsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, Saudara punya waktu 3 bulan untuk menyelesaikan revisi. Kalau selama 3 bulan ini tidak Saudara selesaikan, maka Saudara akan dijadwalkan ulang untuk pelaksanaan ujian. Begitu? Ya. Sebelum kita tutup, ada yang akan Saudara sampaikan, Saudara Wuri? Ya Pak, saya akan menyampaikan sedikit. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Api Budi Santoso, Bapak Edi Kurniawan, Bapak Dr. Mosoleh yang telah bersedia menguji saya pada sidang skripsi ini. Mohon maaf atas segala tingkah laku dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dosen, termasuk segala jawaban yang telah saya berikan. Selanjutnya saya akan menerima dan merevisi kembali semua masukan, saran, dan kritikan. Terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Saudara Wuri. Ya, monggo Pak Api. Memberi masukan tadi Mbak Wuri itu menyebut dokter apa dokter ya? Dokter, Pak. Oh, dokter. Kok telinga saya kok dokter itu loh. Ya Mas Edi ya. Ya udah, kalau maksud Anda dokter ya betul. Nanti kalau dokter itu beda meneh. Kalau tak suntik kamu. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat untuk Saudara Wuri. Jangan lupa untuk revisinya ya. Terima kasih untuk Pak Api dan Pak Edi Kurniawan. Marilah kita akhiri kegiatan ujian ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Api dan Pak Edi jika ada kegiatan lain yang akan dilanjutkan. Iya Pak, terima kasih selalu, Pak. Selamat semuanya ya. Mbak Wuri untuk revisinya jangan lupa ya, nanti akan saya berikan link yang merupakan isi dari kegiatan
ujian tadi. Oke ya. Selamat untuk Mbak Wuri, jangan lupa tetap semangat. Timnya ditagih untuk masalah perbaikan-perbaikan itu ya. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.